Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Tasbih Ramadan rahimakumullah. Perkenankan saya pada sore hari ini menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi isu-isu pemuda atau remaja pada saat ini. Yang bahwasanya sama-sama kita ketahui bahwa remaja maupun pemuda yang masih usia-usia produktif saat ini banyak fenomena kejadian-kejadian yang mungkin kurang enak dibaca di media sosial maupun didengar di telinga kita, bahwa banyak sekali hal-hal negatif yang begitu banyak di up atau diangkat oleh media-media kita, terutama begitu maraknya media sosial. Narasi-narasi tentang kenakalan remaja begitu banyak. Mungkin ke depan nanti narasi-narasi tentang kenakalan remaja itu bisa direduksi ataupun dikurangi dengan adanya prestasi-prestasi remaja atau prestasi-prestasi pemuda, sehingga itu secara alam bawah sadar akan mempengaruhi cara berpikir generasi penerus kita, generasi penerus bangsa untuk melakukan hal-hal yang positif. Perlu kita ketahui bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, beliau Kanjeng Nabi paring pangandikan dumateng kita sedaya, ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Tuhanmu ataupun Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Sobwah di sini adalah sesuatu hal yang menarik diri kita atau diri para remaja, diri para pemuda, generasi penerus bangsa kita untuk menuruti hawa nafsunya, bertindak sesuatu hal yang negatif. Maka kenapa di sini Rasulullah menekankan begitu pentingnya bahwa seorang pemuda mampu untuk menahan hawa nafsunya, tidak mengikuti keinginan-keinginan negatif, sehingga bisa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita telah tahu bahwa dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paring pangandikan juga kepada kita, wasyababaka qabla haramik. Manfaatkan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Itu yang perlu kita ingat, wahai para pemuda, wahai para remaja, bahwa begitu pentingnya masa-masa ini, masa-masa produktif kita, masa-masa bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita, menggapai cita-cita kita dengan proses-proses yang baik tentunya, dan juga diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai berkembangnya hormon yang ada di dalam tubuh kita justru termanfaatkan atau teralokasikan atau tersalurkan kepada hal-hal yang negatif. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa Tasbih Ramadan rahimakumullah, banyak contoh bagi kita seorang muslim, diambil suri tauladan bagi kita, sebagaimana bisa kita ambil contoh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu dari Rasulullah sekaligus suami dari putri tercinta baginda Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah. Beliau masuk Islam ketika masih umur-umur remaja. Belasan tahun beliau masuk Islam.
Bahkan sampai Rasulullah begitu cintanya dengan Sayyidina Ali, beliau paring pangandikan juga, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu, sumbernya ilmu, dan Ali adalah pintunya. Begitu bangganya Rasulullah memiliki seorang pemuda, seorang yang masih segar wawasannya, yang masih secara fisik masih kuat, membanggakan beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang itu patut menjadikan beliau sebagai panutan bagi kita, bagaimana memanfaatkan masa-masa muda kita dengan hal-hal yang positif. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang kurang lebih maknanya, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini adalah menceritakan Ashabul Kahfi yang di situ didominasi oleh para pemuda, orang-orang yang masih segar secara fisik, segar secara pikiran, sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu usia itu masih bisa dimanfaatkan dalam hal-hal yang positif. Seperti yang kami sampaikan di depan tadi, banyak narasi-narasi muncul tentang kenakalan remaja. Ayolah kita bareng-bareng memunculkan narasi-narasi baik. Jangan memunculkan narasi-narasi negatif sehingga itu mempengaruhi alam bawah sadar generasi penerus kita. Kita munculkan narasi-narasi yang positif tentang prestasi-prestasi, tentang kegiatan-kegiatan positif, olahraga, ataupun justru tentang di dalam hal kesenian misalnya, ataupun di dalam hal-hal yang menarik yang saat ini mungkin bisa diolah oleh mereka. Bisa diambil contoh tentang bagaimana mengolah tentang media sosial, disalurkan ke situ energi-energi yang hormonnya masih berkembang dengan baik, karena nanti ketika umur itu sudah tua, semua itu akan mengendor, semangat akan berkurang, cara berpikir juga akan berkurang, daya ingat berkurang, kesehatan berkurang, semuanya akan berkurang. Maka di momen Ramadan ini, marilah kita bersama-sama menahan hawa nafsu kita, terlebih seperti yang dikatakan baginda Rasul tadi, Allah sangat bangga kepada para pemuda yang mampu menahan hawa nafsunya. Diceritakan di dalam sebuah kitab Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu an, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hawa nafsu, Allah bertanya, siapa aku? Maka hawa nafsu menjawab dengan sombongnya, saya tidak tahu engkau. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihukum dengan diberi lapar 1000 tahun lamanya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian diambil oleh Allah, ditanya lagi, siapa aku? Tanya Allah. Maka baru hawa nafsu menjawab, engkaulah Tuhan kami yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha memberi ampun. Maka dengan lapar kita bisa merubah sikap kita dengan harapan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi generasi penerus bangsa yang mampu dibanggakan dan mampu membanggakan para pendahulu kita. Demikian apa yang bisa kami sampaikan.
Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi diri saya pribadi tentunya, dan semoga memberikan manfaat bagi para generasi penerus bangsa di luar sana. Kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita usahakan, dan apa yang telah menjadi peninggalan para leluhur kita mampu meneruskan perjuangan-perjuangan mereka, dilandasi dengan niat yang baik, dan tentunya menuju sebuah tujuan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan dan juga melancarkan semua urusan-urusan kita. Sekian, banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.